Shin duduk di sofa dan berkata dengan ekspresi sedih, "Aku sudah bertanya pada tim produksi, tapi mereka tidak punya obat yang ingin aku berikan padanya. Aku pernah menggunakan obat cedera kaki itu dan benar-benar bagus. Jadi aku meminta orang pergi keluar untuk membelinya." Luna mengambil obat yang dibawanya kembali dan mencarinya di ponselnya. Dia menemukan harganya tidak murah dan hanya dapat dibeli di apotek terbesar di kota. "Sini, aku bantu kamu mengoleskannya." Luna meletakkan ponselnya dan berkata kepada Yasmin. Yasmin melihat ke arah Shin. Dia berjalan ke samping dan duduk. "Kamu harus mengatakan yang sebenarnya agar kamu bisa tetap di sini. Jika tidak, kamu pasti akan dikeluarkan dari program." Luna jongkok di depan Yasmin, meletakkan kakinya di paha, mengeluarkan krimnya dan perlahan-lahan memijat pergelangan kaki Yasmin. Shin memasang wajah tidak bersalah. Dia menjawab dengan polos dan mata merah. "Walaupun sangat berani pun, aku tidak akan berani berpikir melakukan sesuatu padamu." Yasmin mengerutkan bibir dan menatapnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Jason sangat pandai membaca orang. Shin sangat pintar sepertinya. Saat di lift dia melihat hubungannya dengan Jason sangat dekat. Makanya ia terus membantunya. Yasmin tidak merasa jijik dengan kepintarannya, karena kepintarannya ini demi masa depannya di dalam dunia hiburan. Di lingkaran ini harus pintar, setidaknya Shin tidak kejam. "Simpan saja pembelaanmu sampai hasil penyelidikannya keluar. Tidak ada gunanya mengatakannya sekarang." Kevin menyipitkan matanya dan bicara, "Maaf ya Kak, jika ada suara berisik yang terdengar, karena di sekitar sini itu dekat dengan konstruksi ya, dan banyak pengeboran-pengeboran, jadi suaranya sedikit masuk. Padahal ini ya, gedungnya udah redam suara ya, tapi ya tetap aja. Moga aja suaranya tidak terlalu mengganggu ya." Dia dapat melihat bahwa Yasmin telah terbujuk, namun dia adalah orang yang pragmatis dan hanya melihat bukti akhir. "Setelah infusnya selesai, suruh dia kembali istirahat dulu. Apa besok bisa mendapatkan hasilnya?" Luna memandang Kevin dan meletakkan kaki Yasmin. Yasmin menggerakkan pergelangan kakinya dan menyadari pergelangan kakinya terasa sejuk dan sepertinya tidak sakit lagi. Seolah-olah rasa sakitnya telah dibasmi oleh obat dan tempat-tempat yang sakit menjadi mati rasa. Kevin meminta orang-orang untuk datang membawa Shin kembali ke kamarnya. Setelah Shin pergi, Kevin baru berkata pada Yasmin sambil tersenyum, "Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu merasa dia tidak bermasalah dan ingin melindunginya. Tapi aku katakan sejujurnya padamu, tidak mungkin." Yasmin menatapnya dengan tenang. "Jason yang menginginkannya. Kenapa?" "Kamu juga tahu niatnya. Untuk apa menanyakannya lagi? Pak Jason adalah orang yang tidak bisa mentolerir sedikit pun pasir di matanya. Walaupun hari ini bukan dia, tapi orang lain juga akan dikeluarkan dari program ini." Kevin mengatakannya dengan sangat santai, seolah ini bukan masalah penting. "Bagaimana jika aku bersikeras agar dia tetap tinggal? Niat yang kamu sebutkan adalah dia mengandalkan kepintarannya sendiri untuk mencari jalan keluar bagi dirinya. Ini juga salah?" Yasmin bertanya pada Kevin dengan dingin. Kevin segera menghiburnya.
Aduh, kakak ipar, kenapa kamu begitu marah? Masalah ini belum selesai. Kita bisa bicarakan lagi setelah masalah ini selesai. Saat hasilnya keluar, kamu akan memberitahu Jason terlebih dahulu dan kemudian mengusirnya, kan? Yasmin mendesaknya. Kevin dengan cepat berkata, Tidak, aku akan memberitahumu dulu, oke? Yasmin menatap mata Kevin, ekspresinya menjadi serius. Menurutku, Sin membantuku demi masa depannya sendiri bukanlah perbuatan yang salah. Jadi kalau hasilnya menunjukkan dia tidak ada hubungannya dengan masalah ini, aku minta agar dia tetap berada di dalam program ini. Aku mengatakan ini dengan identitasku sebagai kakak iparmu. Kevin mengangguk berulang kali. Baik, aku akan mengingat perkataan kakak ipar. Kalian sudah selesai bicara. Luna yang tidak melakukan apa-apa melihat Yasmin sudah berhenti bicara dan bertanya, kalian istirahat dengan baik. Aku pergi dulu. Sikap Kevin terhadap Luna juga sangat ramah. Setelah mengantar Kevin, Luna memandang Yasmin dengan wajah serius. Apa tadi kamu tidur dengan Jason? Wajah serius Yasmin menghilang, dia tampak malu. Awalnya aku ingin menelponmu, tapi pengaruh obat sangat kuat, aku salah menelpon. Luna mendekatinya dan bertanya dengan suara pelan. Tidak disangka, dia bersedia menjadi penawar, bahkan melakukannya selama 3 jam, luar biasa. Berhentilah membicarakan hal ini. Wajah Yasmin memerah tak terkendali dan mulutnya menjadi sedikit kering. Kalau begitu, mari kita bicara soal Sin. Kamu sudah tahu pikirannya tidak murni. Kenapa kamu masih ingin mempertahankannya? Luna bertanya padanya. Dia tahu betul Yasmin bukanlah orang suci. Yasmin berkata dengan tenang, saat kamu tidak bisa keluar, Joanna dan beberapa perancang mempersulitku. Dia terus membantuku. Saat kakiku terluka, dia juga berpikir untuk membelikanku obat. Memangnya kenapa kalau dia memiliki niat lain? Luna melangkah maju dan menyentuh bahunya. Aku telah membuatmu menderita. Hal-hal yang dia lakukan untukku semuanya nyata, dan dia tidak mendapatkan manfaat apapun dari niatnya padaku. Apa kamu tidak merasa aku harus melindunginya? Yasmin bertanya pada Luna. Luna mengangguk dan berkata, memang harus dilindungi. Bagaimanapun dia lebih hebat dari Jason. Selain tidur denganmu, Jason tidak berguna. Pipi Yasmin menjadi panas ketika dia membahas ini lagi. Jangan bahas masalah ini lagi. Sekarang aku tidak mengantuk. Aku akan membuat pakaian dulu. Luna menjawab, Oke, terserah kamu. Kevin tidak kembali tapi pergi ke kamar Jason. Masalah ini tidak bisa diselesaikan. Jason duduk di depan meja dan berkata dengan nada dingin. Kevin berjalan ke arahnya, kedua tangannya di atas meja dan tampak sangat serius. Tadi aku bernegosiasi dengan kakak ipar. Dia merasa Sin tidak memiliki niat buruk. Jason yang sedang memeriksa dokumen langsung menghentikan gerakan tangannya saat mendengar perkataan ini. Langsung katakan saja. Apa yang ingin kamu katakan? Kevin memandangnya dengan sedikit tergagap. Aku bilang, begitu banyak omong kosong. Jason sedikit tidak sabar. Kevin segera bangkit dan berkata, kakak ipar berpikir, kalau Sin tidak melakukannya,
maka jangan terlalu mempermasalahkannya. Jason tetap diam dan tidak bicara. Sikapnya ini menunjukkan akan melawan Yasmin dan mengeluarkan Shane dari program. Kevin menggaruk kepalanya. Aku merasa kamu perlu introspeksi diri. Jangan selalu berpikir untuk mengusir orang. Apa kamu bisa menjamin seumur hidup ini tidak akan ada yang mengejarnya? Kenapa aku perlu introspeksi diri? Jason menaruh dokumen dan menatap Kevin dengan dingin. Kevin berkata dengan panik, "Melihat kamu begitu percaya diri, aku tahu kamu tidak tahu apa-apa. Kaki kakak ipar terluka. Orang itu sibuk membantunya. Apa menurutmu dia tidak akan terharu?" Jason terdiam. Dia juga membantu Yasmin dan membantunya menyelesaikan masalah sketsa, tapi tidak pernah melihatnya terharu sampai seperti ini. Di dalam program ini, aku dan kamu yang mengambil keputusan akhir, bukan dia. Selesai bicara, Jason mengambil kembali dokumen dan memeriksanya lagi. Kevin merasa sakit kepala. Bagaimanapun, aku lebih percaya kalau Shane tidak bersalah. Kalau tidak ada hal lain, kamu bisa pergi. Aku ingin melihat bukti, bukan mendengar kamu mengatakan omong kosong, kata Jason dingin. Keesokan sorenya, Kevin pergi ke kamar Luna untuk mencari Yasmin. Orang yang datang bersamanya adalah Shane. Setelah itu melemparkan Shane ke lantai. Shane menjelaskan kepada Yasmin, "Yasmin, apa kamu juga tidak percaya padaku? Aku hanya ingin mendekatimu untuk mendapat sedikit manfaat, tapi aku benar-benar tidak memiliki niat untuk menyakitimu." Luna pura-pura sedang duduk di depan mesin jahit dan bekerja. Dia memainkan pakaian dengan jarinya dan bertanya kepada Kevin, "Apa hasilnya sudah keluar?" "Benar, pesan di ponselnya belum dihapus," kata Kevin sambil menyerahkan ponsel Shane pada Yasmin. Yasmin melihat riwayat obrolan antara Shane dan Fendi perancangnya. Selain membantu membeli obat untuk kaki Yasmin yang terluka, ada juga obat yang sangat asing. "Aku benar-benar tidak tahu tentang obat tambahan di ponsel itu. Selain itu, bagaimana mungkin tim produksi menyiapkan obat seperti ini? Pak Kevin, apa kamu tidak merasa ini aneh?" Shane membela diri, matanya merah. Obat asing yang diinginkannya adalah obat yang bisa dibeli di toko manapun, tapi itu memang obat untuk meningkatkan gairah. "Tentu saja, aku akan memeriksa apakah tim produksi memilikinya atau tidak. Tapi ada catatan pesan di dalam ponselmu. Jangan katakan ada orang yang mencuri ponselmu, lalu menggunakan ponselmu untuk meninggalkan catatan ini," kata Kevin mengejek. Dia sama sekali tidak mendengarkan penjelasan Shane. Awalnya dia tidak tahu harus bagaimana karena perselisihan antara Yasmin dan Jason. Sekarang Shane bermasalah, jadi tidak bisa menyalahkannya. Yasmin membaca catatan percakapan. Dia menyadari Shane tidak akrab dengan Fendi. Mereka berdua jarang mengobrol di WhatsApp di dalam situasi ini. Mana mungkin Shane meminta Fendi membelikan obat yang berbahaya seperti ini untuknya? "Pak Kevin, aku ingin mendengarkan penjelasannya secara terperinci." Yasmin mengembalikan ponsel ke Kevin. Awalnya Kevin cukup senang, tapi ekspresinya langsung membeku saat mendengar perkataan Yasmin. "Kamu percaya padanya?" Yasmin tidak menjawabnya, tapi menatap Shane dengan mata merah. "Katakan padaku, mengapa kamu mencari Fendi untuk meminta obat?" "Tim produksi mengatakan mereka tidak memiliki obat yang aku ingin berikan padamu,"
Jadi aku berdiskusi dengan orang-orang tim produksi dan meminta mereka membantu membelikannya. Aku akan memberikan tips, tapi mereka menolak, kata Shin perlahan. Lalu, Kevin mendengarkan dengan tidak senang. Shin tercekat. Fendi sangat marah karena tidak bisa menemukanku saat akan melakukan pengukuran. Aku pun menjelaskan padanya, lalu dia mengatakan setelah pekerjaan selesai dia akan membantuku. Aku takut dia salah beli, jadi aku mengirim nama obatnya melalui WhatsApp. Aku berani menjamin aku tidak menulis obat lainnya. Tepat ketika Kevin hendak berbicara, Yasmin bicara lebih dulu. Setelah kamu meminta dia membeli obat, sampai kamu memberi obat padaku, apa kamu pernah meninggalkan ponselmu? Shin memikirkannya dalam diam. Setelah beberapa saat dia tiba-tiba berkata, saat melakukan pengukuran, Fendi memberiku segelas air. Selesai minum, dia mengajakku mengobrol. Kemudian aku tertidur beberapa menit. Kevin menjilat bibirnya dan berkata dengan suara yang dalam, siapa yang bisa tahu tentang apa yang kalian lakukan di kamar? Dia tidak akan pernah mengakui. Setelah kamu minum air, dia menggunakan ponselmu untuk mengirim pesan ini demi menjebakmu. Dia terdiam sebentar lalu bertanya sambil tersenyum, apa keuntungan Fendi menjebakmu? Luna mengangkat tangannya dan berkata, kenapa tidak ada keuntungan? Selama dia merusak reputasi asistenku, bukankah aku juga akan ikut hancur? Jadi secara jelasnya, orang yang dia incar bukan Shin. Shin hanya alat saja. Dan sasaran sebenarnya adalah aku dan asistenku. Tidak ada bukti, hanya mengandalkan perkataannya saja. Kevin menjilat bibirnya dengan senyuman di wajahnya, tapi sebenarnya matanya tampak sangat dingin. Yasmin berkata, mengapa tidak ada bukti? Obat yang dia katakan tidak ada di tim produksi kalian. Obat itu pasti dikirimkan oleh kurir. Apa tidak bisa memeriksanya? Kevin memandang Yasmin dan tersenyum. Demi kamu, aku akan memeriksanya lagi. Tapi aku harus memberitahu Pak Jason. Setelah mengatakan ini, dia mengeluarkan ponsel dan menghubungi nomor Jason. Shin berlutut di lantai, wajahnya penuh keringat dan seluruh tubuhnya gemetar. Yasmin memandangnya dengan tenang. Panggilan Kevin dijawab dan dia meninggikan suaranya. Pak Jason, buktinya masih perlu diselidiki. Yasmin meminta model yang menjadi tersangka ini terus berada di dalam program. Yasmin mengerutkan bibir, maksud perkataan Kevin memang benar, tapi apa tidak bisa bersikap lebih bijaksana? Setelah Kevin selesai berbicara, dia membuka speaker. Suara Jason terdengar acuh tak acuh dan dingin. Apalagi yang perlu diselidiki? Keluarkan semua orang yang terlibat dari pertunjukan ini. Apa ini begitu sulit dilakukan? Berancang, staf dapur, termasuk model ini, semuanya harus keluar. Kevin memandang Yasmin dengan alis terangkat. Yasmin mengambil ponsel Kevin dan memanggil, tapi Jason tidak menjawab. Walaupun begitu, suasana yang kasat mata terasa menindas karena sikapnya yang diam. Luna berjalan ke arah Yasmin dan menarik lengan bajunya, berharap Yasmin bisa menangani masalah ini secara rasional. Bisa dipecat semuanya. Tapi jika ada orang yang membuktikan Shin tidak bersalah, apa kamu bisa mempertahankannya di program ini? Yasmin bertanya pada Jason dengan suara hangat. Nada bicara Jason sedikit tidak sabar.
Mengapa kamu bersikeras mempertahankannya? Jason, aku hanya menginginkan keadilan. Ini adalah niat awal saat melakukan program ini kan? Suara Yasmin tidak memiliki kehangatan. Ini menunjukkan bahwa dia harus serius saat ini. Luna dan Kevin tanpa sadar memandangnya, sedangkan Shin mengepalkan tangan di kedua sisi tubuhnya pelan-pelan. Konfrontasi diam-diam membuat suasana yang sudah mencekam ini semakin membuatnya sulit bernapas. Kevin menatap Yasmin sebentar, lalu tiba-tiba mengambil ponsel dan berkata kepada Jason, "Menurutku dia benar. Jika masalah ini tidak diselidiki dengan jelas, orang yang bersembunyi di belakang akan terus melakukan trik kecil. Karena kali ini dia telah berhasil menjebak orang lain. Aku tidak ingin programku berakhir dengan reputasi buruk." Jason menutup telepon. Luna memegangi pergelangan tangan Yasmin dan berbisik, "Tidak apa-apa." Sebagai seorang perancang, Yasmin mengandalkan kemampuannya sendiri untuk membuat Sunny terkenal. Dia membenci permainan yang tidak adil dan kotor. Kalau bisa mengandalkan kemampuan, kenapa mengandalkan cara-cara kotor ini untuk menang? Dia bersikeras untuk memberikan keadilan bagi Shin, makanya dia bersikeras untuk berpegang teguh pada keadilan di hatinya. "Jika tidak ada keadilan, aku akan keluar dari program ini," Yasmin tiba-tiba berkata ketika Kevin hendak pergi membawa Shin. Kevin berbalik menghadapnya dan tersenyum. "Kamu seperti ini akan menyentuh hati model ini dengan mudah." Yasmin melirik ke arah Shin yang dengan cepat berkata, "Aku tidak berani." Tidak lama setelah Kevin pergi, Luna hendak bicara ketika ponselnya berdering. Dia mendecakkan lidahnya, mengeluarkan ponsel dan melihatnya. Dia melihat pembantu yang diberikan pada Yasmin menelponnya. Ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. "Bi Surti, ada apa?" Luna memandang Yasmin dan berkata dengan lembut. Yasmin terpikirkan neneknya, alisnya tiba-tiba mengernyit. "Luna, kalian sedang dalam perjalanan bisnis kemana? Sesuatu terjadi pada nenek Yasmin." Di telepon Bi Surti terdengar cemas dan akan menangis. Oke, untuk hari ini sekian dulu ya Kak. Insya Allah saya sambung besok. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.